Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Kita semua mengakui bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setinggi apapun pendidikannya, sebesar apapun kekayaannya, dan sehebat apapun jabatannya, setiap manusia pasti tidak pernah lepas dari berbuat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Bahkan juga dalam hubungan dengan Tuhan, manusia masih bisa berbuat dosa. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan kata minta ampun dan mengampuni, atau minta maaf dan memaafkan. Apakah ada perbedaan yang mendasar dari dua kata tersebut? Minta ampun atau mengampuni, dan minta maaf atau memaafkan. Mengenai hal tersebut ada beberapa pendapat. Kita dibilang mengampuni atau forgive saat kita sudah bisa melupakan kesalahan orang lain terhadap kita, dan tidak mengungkit kesalahannya lagi. Mengampuni dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, dan kita melakukannya karena kita mau. Sedangkan maaf atau sorry, itu lebih gampang diucapkan dan diberikan. Maaf belum tentu betul-betul berasal dari dalam hatinya. Mungkin saja hanya asal ucap atau terpaksa. Kita bisa saja memaafkan, tapi masih mengingat kesalahannya. Kita masih ungkit-ungkit kesalahan yang sudah berlalu. Ada yang berpendapat secara umum mengampuni dan memaafkan artinya sama. Perbedaannya adalah mengampuni dilakukan ketika seorang berada dalam kondisi berkuasa untuk membalas atau menghukum. Sedangkan memaafkan tidak berhubungan dengan soal balas-membalas. Dari pengalaman pribadi kita, meskipun artinya hampir sama, yaitu memohon dibebaskan dari kesalahan atau pelanggaran. Biasanya kata ampun ditujukan kepada Tuhan dan kata maaf kepada sesama manusia. Dan memang demikianlah sesungguhnya hubungan kita dengan Tuhan, karena kita manusia tidak pernah sejajar dengan Tuhan. Dan kita selalu dalam posisi hutang karena segala dosa-dosa kita. Lalu, bagaimana menurut Alkitab? Ada 3 contoh firman Tuhan yang menulis tentang kata memaafkan dan mengampuni. Dalam Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah yang seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran? Ada juga dalam Matius 6 ayat 12, bagian dari doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada juga dalam Lukas 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dari ketiga ayat Alkitab tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, kata memaafkan dan mengampuni bisa saja dipakai baik kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Hal ini tergantung pada respon pribadi masing-masing. Tentu saja baik minta maaf dan minta ampun harus dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh menyesal dan tidak akan mengulangi kesalahan, pelanggaran atau dosanya. Yang kedua, meminta ampun adalah hal yang baik yang kita lakukan kepada Tuhan, mengingat Allah Maha Kuasa dan Maha Kasih. Namun bukan sekedar permintaan ampun atau maaf yang Dia nantikan dari mulut kita, tetapi suatu pengakuan dari hati yang paling dalam dan diucapkan melalui bibir kita akan dosa-dosa atau pelanggaran yang telah kita lakukan. Ini dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Pengakuan tersebut harus kita tujukan kepada seorang pengantara kita dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Yang ketiga, prinsip ampun dan mengampuni menurut kebenarannya adalah kita harus terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang lain, supaya Bapa yang ada di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan jika kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ini adalah Markus 11 ayat 25-26. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, semoga kita tidak terfokus pada kata mohon maaf atau mohon ampun, karena Allah mengetahui isi hati kita. Bahkan ada lagu yang berkata, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dan juga ingat bahwa Tuhan meminta kita harus bersedia memaafkan atau mengampuni terlebih dahulu dan menerima kembali kehadiran sesama kita tanpa memperhitungkan kesalahan dan dosa-dosanya. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka.